Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat angkasa, today Miss Ella will review our material that is chapter 7, present simple, or we call simple present tense. Okay, listen carefully. I will going to show you first how to form a present simple and second when to use a present simple. Miss Ella akan menjelaskan bagaimana cara memformat simple present dan yang kedua adalah kapan kita menggunakan simple present. Before Miss Ella continue explain simple present, good to know you know about the subject. First, person singular, that is I. Second, person singular, that is you. And the last, third person singular is she, he, it. Maksudnya singular itu adalah tunggal, satu. Seperti I, saya, you, kamu, he, she, it adalah dia, dia satu. Oke, first person singular. Orang pertama tunggal, pertama, yaitu I. I adalah saya. Siapa saya? Saya adalah saya bukan kamu, saya bukan mereka, saya bukan kalian, dan saya bukan dia. Saya adalah diri kita. Contohnya I am Ella. Me, itu kepemilikan ya, saya. I am self, saya sendiri. Bisa dimengerti? Selanjutnya adalah second person singular, yaitu orang kedua tunggal. That is you, kamu. Kita bisa menunjuk orang you, berarti orang itu adalah orang kedua. Orang yang pertama tunggal siapa? Saya. Orang kedua tunggal siapa? Kamu. Oke, bisa mengerti? Contohnya Fizi, why you don't go to school? Fizi, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Oke, we going to third person singular. Kita masuk orang ketiga tunggal. Siapa saja? He, dia lelaki. She, dia perempuan. And it, untuk benda. Jika kita menyebut dia, maka dia, orang yang kita sebut adalah tidak ada dalam pandangan kita. Contoh, Andi, do you know Dika is sick now? Andi, apakah kamu tahu Dika sekarang sakit? Nah, Dika itu menjadi he, yaitu orang yang dibicarakan dan orang yang tidak ada di dalam percakapan. Oke, bisa difahami teman-teman? Ini harus kita ingat ya. Kita masuk ke subjek banyak, yaitu subjek plural. Banyak itu maksudnya apa, Ustazah? Banyak itu lebih dari satu, teman-teman. Kalau dalam bahasa Arab, satu masih single, dua masuk ke orang kedua. Nah, ketiga baru banyak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dua itu sudah masuk banyak. Siapa saja? Yaitu first person plural, yaitu orang banyak pertama yaitu we, orang banyak kedua yaitu you, dan orang banyak ketiga adalah they. Sepertinya tidak ada perbedaan, hanya menjelaskan saja. Masuk ke first person plural yaitu we, kita. Contohnya, we are student of Al-Ibrah. Kita adalah siswa Al-Ibrah. Ya, namanya kita, maka yang berbicara itu ikut, ya. Ikut menjadi kita. Paham ya? Oke, next second person plural yaitu you. Kalau ada pertanyaan, Ustazah tadi di singular ada you, sekarang di plural ada you. Ya, betul. Kalau di singular pada orang tunggal you, kan terkadang guru itu menyebut atau memanggil ada anak satu yang lewat, biasanya dipanggil, "Hai kamu," itu kan satu orang. Tapi bisa jadi ada beberapa teman atau siswa yang berjalan dan 2 orang atau 3 orang, dan guru itu terkadang memanggil, "Hai kamu," itu berarti 3 orang itu menjadi kamu. Paham ya? Next, third person plural, yaitu they. They itu adalah mereka. Contohnya, they discuss in the class. Mereka lagi diskusi di kelas. Maka, yang berbicara bukan termasuk mereka. Paham ya? Kalau yang berbicara termasuk maka disebut we.
Tapi kalau kita menyebut mereka, maka yang berbicara ini bukan termasuk mereka. Paham ya teman-teman? Next, how to form a simple present. Bagaimana sih cara membentuk simple present? Sangat mudah ya teman-teman. Untuk subjek I, you, they, we, maka hanya ditambahkan dengan verb atau kata kerja. Verb itu kata kerja yang original. Apa maksudnya original, Ustazah? Original adalah asli, tidak ada tambahan. I swim in the river. Saya berenang di sungai. You read the newspaper. Kamu membaca koran. They study English. Dia belajar bahasa Inggris. We walk to school. Kita berjalan ke sekolah. Yang Ustazah kasih warna oranye itu menunjukkan kata kerja. Kata kerja adalah verb. Verb adalah kata kerja. Maka I swim in the river, saya berenang di sungai adalah merupakan kalimat sempurna. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, dan ada keterangan. Paham ya teman-teman di sini? Next, how to form a simple present. Bagaimana cara membentuk simple present pada subjek he, she, it, atau she, he, it. Terserah ya teman-teman, mudah untuk mengucapannya terserah. Nah, kita harus memperhatikan third person singular form. Ini yang harus diperhatikan ya, benar-benar diperhatikan. Orang ketiga tunggal, she, he, it, itu adalah orang yang tidak ada di depan kita. Kenapa sih kok disebut orang ketiga tunggal, Ustazah? Ya, orangnya tidak ada di depan kita dan yang kita bicarakan. Seperti contoh yang sudah Ustazah berikan yang sebelumnya, yaitu Andi, tahukah kamu kalau Dika sakit, maka Dika tidak ada dalam percakapan. Oke, next. Dalam membentuk simple present untuk subjek she, he, it, maka verbnya harus kita tambahi s di belakang. Kenapa harus s, Ustazah? Memang aturannya begitu teman-teman. Contoh, he walks home. Dia berjalan ke rumah maksudnya ya. She plays doll. Dia bermain boneka. It rained on Jakarta. Kereta itu menuju ke Jakarta. Maka yang Miss L kasih warna oranye, walks, plays, rains, itu semuanya akhirannya dikasih S. Paham ya teman-teman? Oke, next. Ustazah, apakah semua untuk orang ketiga tunggal verbnya harus kasih S saja? Tidak teman-teman. Ada beberapa kalimat pengecualian atau khusus. Miss Ella akan mengupas cuma 2 karena sudah dikupas sama Ustazah Ayu ya. Nah, untuk slide ini kata kerja yang akhirannya S, contoh miss, catch. Nah, yang akhir suaranya S itu dikasih tambahan ES. Contoh, he misses his wife. Dia kehilangan istrinya. She teaches English. Dia perempuan mengajar bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi aslinya teach ditambah es menjadi teachers. Miss aslinya miss ditambah es menjadi misses. Oke, teman-teman? Oke, next verb tentang kata kerja yang endingnya adalah y. Dan sebelumnya adalah konsonan. Konsonan itu apa? Konsonan itu adalah selain huruf A, I, U, E, O dalam bahasa Indonesia. Oke, contohnya spy, fly, envy, worry. Maka Y become I and E. For example, he spies on his neighbor. Dia memata-matai tetangganya. She envies her cousin. It worries me a lot. Maka semuanya harus diganti dengan IE. Paham ya teman-teman? Untuk penggantian Y diganti IE. Oke? Oke, next simple present in question. Do you know question? Question adalah pertanyaan. Lah, untuk subjek I, you, they, we menggunakan kata bantu do. Do di sini adalah kata bantu untuk membantu kata kerja verb.
For example, sebetulnya coba dilihat dari warna oranye. I need a ticket. Maka ketika menjadi pertanyaan, do itu diletakkan di depannya teman-teman. Do I need a ticket? Begitu. Contoh kedua adalah do you speak English? Contoh ketiga, do you work on the farm? And the last, do we make the beds ourselves? Bisa dipahami? Slide selanjutnya adalah simple present in question untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it atau he, she, it. Yang tadi Ustazah wanti-wanti dan ingatkan, untuk kata ketiga tunggal ini atau orang ketiga tunggal, maka menggunakan atau kata bantunya adalah does. Untuk kalimat positifnya adalah seperti he rides ada s-nya ya sebetulnya. His bike often, dia sering mengendarai sepeda. Maka ketika menjadi pertanyaan, kata kerja yang di belakangnya rides itu yang ada s-nya itu dihilangkan, maka menjadi does. Kenapa kok dihilangkan? Karena sudah ada kata bantu does. Maka menjadi does he ride his bike often? Does she cut your hair? Does it work on batteries? Begitu ya teman-teman. Maka setelah subjek, kata kerja yang berwarna merah itu tidak ada tambahan s. S-nya itu dibuang dan digantikan menjadi does. Paham ya teman-teman? Oke, next simple present in negative atau negation. Nah, untuk subjek I, you, they, we ini sangat mudah. Maka menambahkan do and not menjadi do not, atau kita bisa menyebutnya dengan don't. Contoh, I don't need a ticket. Begitu ya, bukan does ya, karena does hanya untuk orang ketiga tunggal. I don't need a ticket. You don't speak English. Kamu tidak berbicara bahasa Inggris. They don't listen to the radio. We don't walk to school. Paham ya? Ini sangat mudah untuk dipahami kalau untuk subjek I, you, they, we. Paham ya? Next, simple present in negative for orang ketiga tunggal. She, he, it. Ayo, Ustazah ingatkan lagi. She, he, it adalah pasti ketambahan es atau does, bukan do yang dipakai. Contoh, he does not clean the house. Miss Ella, kenapa kok tidak menggunakan do? Contoh, he do not. Ya karena ini adalah subjeknya she, he, it, orang ketiga tunggal, yaitu orang yang tidak ada di dalam pandangan kita. Contoh lagi, she doesn't cut her hair and it doesn't work on batteries. Gitu. Kalau ada yang kurang jelas bisa cari Miss Ella. Simple present tense digunakan untuk waktu. Yang pertama adalah selalu. Selalu adalah setiap hari. Acep ya, setiap hari itu tidak pernah telat. Yang contohnya saya pergi ke sekolah setiap hari itu. Yang kedua ada regularly ada atau often, yaitu sering. Contohnya saya sering pergi ke Pantai Delgan. Karena apa? Karena sering-sering, yang dimaksud sering adalah setiap minggu ke Pantai Delgan, itu namanya often. Sometimes bisa occasionally adalah terkadang-kadang. Kadang-kadang saya menjenguk nenek di Jombang, contoh kadang-kadang mungkin 1 bulan sekali. Dan yang jelas adalah never, tidak pernah. Itu bisa kita menggunakan simple present. Paham? Contoh realnya adalah yang always. I play football every Saturday. Saya bermain sepak bola setiap hari Sabtu. Maka setiap hari Sabtu dia tidak pernah telat untuk bermain football. Yang kedua, contoh kedua, he regularly visit his aunt. Dia sering mengunjungi bibinya. Nah, sering ini mungkin bisa jadi tapi tidak setiap hari yang diajak itu seperti yang di football itu. Jadi setiap hari Minggu dia mengunjungi bibinya, enggak, tapi sering. Untuk yang contoh selanjutnya adalah we rarely go shopping in London. Kita kadang-kadang pergi ke London untuk pergi belanja. Jadi mungkin 1 tahun sekali. And the last, they never work late on Friday. Dia tidak pernah telat datang pada hari Jumat.
Atau bisa kita menggunakan simple present pada kenyataan. Contoh, the sun rise in the east. Matahari itu terbit dari timur. Itu setiap hari terjadi loh teman-teman. Maka kenyataannya seperti itu, maka menggunakan simple present. Yang kedua, plants need water. Tanaman-tanaman itu membutuhkan air. Ya pasti kan, nggak mungkin membutuhkan api. Maka itu adalah for fact. Ada lagi kalimatnya menggunakan simple present, yaitu for schedule. Contohnya, the bus leaves at 6 o'clock. Maka setiap jam 6, bis itu meninggalkan atau sudah pergi. The next, the train depart from platform 2. Maka kereta itu akan tiba dari gerbang 2. And the last, the flight arrive at gate 3. Maka penerbangan itu akan berada di gerbang 3. Seperti itu ya teman-teman, schedule.